Ya Allah, Gembala kami yang baik, Allah yang selalu hadir bagi kami dalam setiap keadaan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Dan untuk satu kali lagi kesempatan berharga bagi kami mendengarkan Engkau, mendengarkan suara-Mu yang senantiasa menuntun kami. Di tengah suara-suara lain yang mungkin saat ini berkecamuk dalam pikiran dan hati kami, tenangkan kami Tuhan, dan biarlah dengan jernih kami mampu mendengarkan sapaan-Mu, menjadikannya makanan rohani yang mengenyangkan dan menguatkan langkah-langkah kami untuk terus melangkah dan bersaksi di tengah kehidupan. Bersabdalah ya Allah, dalam Roh Kudus kami serahkan diri kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39. Saya akan baca untuk kita semua. Kemudian tibalah hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah?" Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi jemaat terkasih. Karena ini pertama kalinya saya berkhotbah di tempat ini, di GKP Kebonjati, izinkan saya memperkenalkan diri, saudara. Nama saya seperti yang sudah tertera di layar. Oh, kalau di belakang ada Bapak Ibu ya.
Nama panjang saya Bernadette Florenza da Lopez. Nama yang bisa menipu ya, karena ke Latin-Latinan. Kalau hanya baca namanya di warta, mungkin Bapak Ibu hari ini menanti ini bule Latin mana yang akan berkhotbah gitu ya. Tapi ternyata maaf mengecewakan, yang datang sangat lokal. Kalau Bapak Ibu melihat nama saya, kira-kira saya berasal dari mana Bapak Ibu? Ya, lokal ya, lokalnya di mana? Saya memperoleh nama ini dari ayah saya yang adalah orang Flores, tepatnya Maumere. Nah, Bapak Ibu tidak asing kan? Suka joget pakai lagu itu kan? Ke kiri, ke kiri. Nah, itu kampung ayah saya. Jadi ayah saya orang Flores, Maumere. Dulu daerah itu jajahan Portugis, Saudara. Ya, sehingga saya mewarisi nama keluarga da Lopez. Ayah saya orang Flores, tapi ibu saya orang Batak Sunda. Nah, opung doli saya orang Batak, opung boru saya orang Tasik. Demikianlah saya hadir. Saya berasal melayani di Gereja Kristen Indonesia GKI Maulana Yusuf. Buat orang-orang kota Bandung atau luar kota Bandung, seringkali yang lebih terkenal adalah sate Maulana Yusuf. Kesukaan Bapak Ibu semua juga ya. Saya nggak apa-apa rela lebih terkenal satenya daripada gereja. Nggak apa-apa, karena kalau lagi makan sate tetap bisa melihat gerejanya. Nah, disitulah saya melayani Saudara dari tahun 2015. Saya sudah menikah bersama dengan seorang pria Batak juga. Kami masih berdua saja, tinggal di pastori di daerah Pasteur. Senang sekali bisa hadir di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Saudara, sebuah quotes mengatakan, kalau hidup Anda diselimuti masalah, artinya Anda masih manusia. Kalau Anda diselimuti wijen, artinya Anda adalah onde-onde. Saudara, quotes-quotes humor macam ini sebetulnya adalah bentuk mekanisme pertahanan diri kita manusia ya. Di tengah berbagai persoalan yang ada. Daripada terus-terus stres gitu ya, kadang-kadang hidup juga perlu ditertawakan. Hidup memang sangat penuh dengan persoalan ya. Kita sendiri bisa menyebutkan persoalan diri kita dari A sampai Z. Mulai dari persoalan pribadi, keluarga, pekerjaan, relasi. Dan gak cuman kita Saudara, dunia ini penuh dengan persoalan. Perang, kemiskinan, krisis ekologi, krisis moral, korupsi, dan begitu banyak persoalan lainnya. Saudara, sesungguhnya di hadapan semua persoalan itu, tentu sangat mudah bagi Allah untuk bisa membereskan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Setuju Saudara? Setuju ya? Dia kan Allah. Dan karena dia Allah, dia pasti maha kuasa, maha besar, maha bisa segala-galanya. Dalam segala keberadaannya, Allah mampu memutarbalikkan keadaan dengan segera. Yang buruk jadi baik, yang berantakan jadi beres. Allah bisa selesaikan segala sesuatu dengan powernya, kekuatannya sendiri. Tapi yang menarik Saudara, kesaksian Alkitab dengan setia menunjukkan bahwa sekalipun Allah bisa, Allah hebat, Allah kuat, ternyata Allah selalu mengundang manusia untuk terlibat, membenahi dunia ini. Dalam pergerakan Allah untuk memulihkan dunia, Allah selalu memanggil manusia dari sepanjang zaman untuk turut serta, ikut melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang baik,
Allah selalu melibatkan kita, sekalipun Allah sebenarnya tidak membutuhkan kita. Saya seringkali pakai ilustrasi ini, saudara. Bayangkan kalau di rumah kita punya anak kecil, saudara yang punya anak masih kecil, atau opa oma di sini yang punya cucu, ya, masih sangat kecil, tapi kita libatkan dia beberes rumah. Kita libatkan dia lap-lap debu, ya, lipat baju, cuci piring, siram tanaman. Kalau ditanya, saudara, sebetulnya kita perlu nggak sih bantuan dia yang masih kecil itu? Perlu nggak, saudara? Sebenarnya enggak, ya. Malah pekerjaan itu kalau ada dia jadi lebih lama, ya. Kalau kita kerjakan sendiri, lebih satset, lebih cepat. Tapi banyak orang tua yang memilih untuk tetap berupaya melibatkan anaknya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah itu. Kalau ditanya kenapa? Kenapa dia yang sebetulnya perannya sangat remeh itu tetap kita libatkan dalam pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri? Kenapa, saudara? Sebetulnya di balik ajakan itu adalah rasa sayang, ya. Dengan melibatkan sang anak, kita sebetulnya sedang menghargai dia. Dengan melibatkan dia, kita mau mengatakan bahwa engkau ada, engkau berharga, dan kita pun ingin agar lewat keterlibatan itu si anak kecil ini juga belajar banyak hal. Dia belajar tentang kerajinan, dia belajar tentang kerapihan, dia belajar tentang kemampuan mengatur dan lain sebagainya. Jadi saudara, sekalipun sebetulnya perannya tidak kita butuhkan, keterlibatan itu menunjukkan penghargaan kita kepadanya. Dan tidak hanya itu, lewat momen beres-beres bersama itu, seringkali kita sebagai orang dewasa dengan anak itu juga jadi lebih bonding, ya. Jadi lebih punya ikatan satu dengan yang lain. Nah, saudara, mari dari ilustrasi ini kita membayangkan tentang apa yang Allah kerjakan. Allah melibatkan kita, sekalipun sebetulnya dia bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dan dengan melibatkan kita, dia menunjukkan betapa Allah menghargai kita. Allah mengasihi kita. Dan dengan keterlibatan itu, dia ingin kita belajar banyak hal. Belajar untuk mengenal siapa dia. Belajar tentang kasihnya. Belajar tentang cintanya. Seperti tema kita hari ini, jalinan relasi dalam karya cinta. Saudara, mari kita simak bacaan kita hari ini. Injil bercerita bahwa Tuhan Yesus kala itu sedang berjalan-jalan di Serambi Salomo, dan saat itu sedang dirayakan hari raya penahbisan Bait Allah. Ya, buat kita sekarang yang kita kenal penahbisan pendeta, begitu ya. Tapi mereka pada waktu itu umat Yahudi merayakan hari penahbisan Bait Allah. Hari raya apakah ini, saudara? Saya ceritakan sedikit ya. Hari raya penahbisan Bait Allah adalah sesuatu yang dirayakan sudah sangat lama, bahkan 200 tahun sebelum Tuhan Yesus sendiri berinkarnasi jadi manusia. Sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, perayaan ini sudah ada, saudara. Orang-orang Yahudi bukan hanya merayakan penahbisan Bait Allah ini. Mereka menjaga perayaan tersebut dengan sangat sungguh. Kenapa ada hari raya ini? Dalam sejarah, saudara, sekitar tahun 167 atau 168 sebelum Masehi, ada seorang penguasa Romawi namanya Antiochus IV yang membuat Bait Allah di Yerusalem menjadi tercemar. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia menjadikan mezbah Bait Allah saat itu sebagai tempat persembahan untuk dewa Zeus. Tidak hanya itu, saudara, dia juga ya
Antiochus IV ini masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah, padahal kita tahu buat orang-orang Yahudi itu ruang sangat sakral, hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Tapi kala itu Antiochus IV dan pasukannya masuk dengan semena-mena ke Bait Allah, mempersembahkan korban untuk dewa, bahkan juga merampas perbendaharaan emas dan perak di Bait Allah saat itu. Jadi saudara bayangkan kekacauan yang terjadi. Ini peristiwa yang bukan hanya kacau, ini sangat melukai ya perasaan keberagamaan orang-orang Yahudi. Maka mereka melakukan pemberontakan, saudara. Pemberontakan itu dimulai oleh seorang imam namanya Matatias, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yudas Makabeus. Dan pemberontakan itu berhasil. Setelah Bait Allah kembali dikuasai, diadakanlah pemurnian Bait Allah. Bait Allah disucikan kembali dari segala kenajisan. Dan inilah tradisi yang kemudian turun-temurun diteruskan, hari penahbisan Bait Allah. Nah, Injil Yohanes menceritakan bahwa dalam hari raya inilah, pada waktu itu orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus lalu bertanya, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jangan biarkan kami dalam kebimbangan. Kalau engkau Mesias, katakan." Menanggapi pertanyaan itu Tuhan Yesus lalu menjawab, "Loh, aku ini sudah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku." Itu kata Tuhan Yesus, saudara. Memang bukan sekali ini saja orang-orang Yahudi tanya, "Apakah engkau Mesias?" Bukan sekali, saudara. Tuhan Yesus sudah pernah memberikan penjelasan panjang lebar tentang dirinya. Jadi persoalannya bukan mereka tidak tahu, tapi karena mereka memilih untuk tidak percaya. Dan penyebab ketidakpercayaan ini adalah karena mereka tidak mau menyediakan diri sebagai domba-domba yang dengan tulus membuka hati dan mau mendengar sapaan Allah Sang Gembala. Parahnya, saudara, orang-orang Yahudi ini bahkan saat itu hendak melempari Tuhan Yesus dengan batu. Saking mereka menganggap kurang ajar sekali orang ini. Dia manusia, tapi menyatakan dirinya Allah. Ironi, saudara. 200 tahun mereka berusaha menjaga kemurnian tradisi Bait Allah. Mereka jadi umat yang sangat konsisten menjaga hari raya, tekun dalam ibadat-ibadat. Tapi mereka tidak belajar mendengar Allah. Mereka tidak belajar mengenali karya Allah yang baru dalam Yesus. Mereka menolak suaranya dan tidak mau mengikuti Dia. Saudara, mari kita merenungkan hal ini dalam kehidupan kita yang sekarang. Jangan-jangan kecenderungan ini juga terjadi pada kita loh. Kita mengaku umat percaya. Kita jaga sekali, saudara, tradisi, aturan, perayaan-perayaan. Wow, orang Kristen itu getol sekali ya. Untuk menjaga segala sesuatu tepat pada tracknya. Tapi mungkinkah tanpa sadar, saudara, kita tidak lagi menjadi domba-domba Allah yang sungguh-sungguh mendengarkan apa katanya. Mari lihat keberadaan diri kita sebagai gereja. Hari ini saya berdiri di sini dalam pertukaran PGIW ya, saudara ya, PGIS. Jadi ini refleksi buat kita sebagai gereja, GKI, GKP, GKJ dan semuanya. Apakah kita gereja yang menjaga tradisi
tapi tidak lagi mendengarkan Tuhan, saudara. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri dan tidak mau terlibat dalam panggilan Allah untuk berkarya di tengah dunia ini. Coba cek kemana arah program pelayanan kita. Apa buat kita merasa puas secara rohani cukup, dan kita menutup ruang untuk makin berada di tengah-tengah dunia, terlibat dalam dunia dan menjadi berkat untuk sesama. Saudara, siapa di sini yang punya pohon mangga? Angkat tangan. Enggak mau saya minta, cuman tanya aja kok. Saya di pastori juga ada pohon mangga. Sombong ya. Saudara, ada kisah tentang seseorang yang punya pohon mangga. Dan pohon mangganya itu subur, berbuah lebat, banyak sekali buahnya. Lalu dia memutuskan bahwa buah itu ingin dia nikmati sendiri. Maka dia tulis sebuah papan peringatan, ya, di pohon mangga itu. Jangan ada yang ambil buahnya. Ingat, Tuhan melihat. Waduh, ancaman yang sangat dahsyat ya. Saudara, keesokan paginya dia kaget. Karena ternyata pohon mangga yang lebat itu habis buahnya. Tak bersisa, diambilin saudara. Dan yang membuat dia tambah dongkol adalah ada pesan balasan. Pesan balasan yang ditaruh di pohon mangga itu juga. Bunyinya begini saudara. Walau Tuhan lihat gue ngambil, dia kagak akan kasih tahu elu. Saudara perhatikan, dua-duanya bawa-bawa nama Tuhan. Ya, dua-duanya mencatut namanya. Tapi yang satu tetap tidak mau berbagi. Dan yang satu tetap menjadi orang yang suka mencuri. Tuhan, tapi tidak berbuah dalam relasi yang sungguh. Tidak menjadi domba yang benar-benar mendengarkan dan mengikuti Dia. Saudara, relasi yang sungguh dengan Tuhan Yesus adalah relasi yang memanggil kita untuk mengalami perubahan secara pribadi, tapi sekaligus perubahan sebagai komunitas. Percaya pada Yesus membuat kita betul meyakini saya domba yang dipelihara, dijaga, betul saudara. Tapi percaya pada Tuhan Yesus tidak bisa tidak. Juga membuat kita harus menjadi domba-domba yang mau diutus dan menyatakan karya cintanya dimanapun kita berada. Melakukan pekerjaan-pekerjaan sang gembala. Itulah tugas kita domba-domba saat ini. Saudara, seorang pernah berkata kepada saya, karena tema kita ya, jalinan relasi dalam karya cinta. Seorang pernah berkata kepada saya, perbedaan antara bekerja dan berkarya. Tiap hari kita bekerja saudara. Enggak harus pekerjaan kantoran ya. Masak, mencuci, ya, apapun di rumah itu juga bentuk pekerjaan. Orang itu mengatakan kepada saya, bekerja itu kita doing something, melakukan sesuatu. Tapi berkarya adalah ketika kita giving something, memberikan sesuatu. Tidak perlu dipertentangkan saudara. Tapi mari menjadikan apapun pekerjaan kita sebagai karya kita bagi kemuliaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, mari kita jadikan itu sebagai karya pemberian kita bagi dunia yang lebih baik. Saudara, sampai kapanpun dunia akan penuh persoalan.
Kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan segalanya. Tapi percaya pada Yesus membuat kita tidak boleh diam. Allah memanggil kita untuk terlibat. Allah memanggil kita untuk melakukan peran kita. Mungkin kecil, mungkin sangat terbatas. Tapi lakukanlah dengan cinta yang besar. Percayalah, dalam setiap keterlibatan kita pada karya Allah yang besar, kita akan makin mengenalnya, makin dekat, makin intim, makin mengalami kasih dan kuasa-Nya yang besar. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.